Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken ingkang tercinta Ibu Umi kaula piyambak, Ummuna Ibu Nyai Hajah Nurhanah Zamzami, ingkang kaula mulyakaken keluarga besar Bapak Haji Imam Baihaqi selaku Sohibul Bait acara pada siang hari ini. Ingkang kaula mulyakaken Ketua Wilayah JMKH Provinsi Jawa Timur Ibu Nyai Umi Hasunah, ingkang kaula mulyakaken Ibu Nyai Rodotul Jannah selaku Sekretaris Wilayah Provinsi JMKH Provinsi Jawa Timur, ingkang kaula mulyakaken Ibu Nyai Hajah Luluk Nadhiroh selaku Bidang Pendidikan JMKH Wilayah Provinsi Jawa Timur, ingkang kaula mulyakaken Ibu Nyai Miftahul Jannah selaku Pembina JMKH Kabupaten Nganjuk, ugi ingkang kaula mulyakaken Ibu Nyai Hajah Rahmatul Ummah selaku Pembina JMKH Kabupaten Nganjuk, seluruh Pembina JMKH Kabupaten Nganjuk, perwakilan pengurus JMKH Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, dan seluruh pengurus JMKH Kabupaten Nganjuk ingkang kaula mulyakaken, dan yang tak lupa kagem sedaya ibu-ibu ingkang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Masya Allah panas-panas, mugi-mugi panasnya namung tentunya mawon. Amin, mangkitan akhirat kantun adem-adem ten surga. Amin amin ya rabbal alamin. Niku donganipun saking Kanjeng Nabi, ibu-ibu sekalian, bahwa ketika kita merasakan panas, tentunya sumuk, tentunya niku lek dipun ajari kalian Kanjeng Nabi bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya, ya Allah, biarkan panas ini hanya kurasakan di dunia saja, nanti tak perlu lagi kurasakan panas di akhirat. Amin. Dados tiang muslim niku, orang mukmin itu oleh Allah dan Nabi dipun ajarkan selalu mengaitkan apapun dengan akhirat, selalu mengaitkan segala hal yang dia lakukan dengan akhirat, supaya apa-apa yang dia lakukan di dunia ini, kalau sedang merasakan susah, boten patek ngeresulo, lek lagi ngerasakin nikmat, boten lali kalih Gusti Allah, boten lali kalih akhirat. Niku termasuk di dalam Al-Quran. Allah dawuh, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak boleh gampang putus asa ketika tidak berhasil mendapatkan sesuatu, dan tidak boleh berbangga diri hingga lupa kepada Allah ketika sedang mendapatkan nikmat. Maka semisal panjenengan lagi healing nyuwun sewu, lagi jalan-jalan ten Nganjuk niku ten sedudo. Biasanya ten pun di Nganjuk niku jalan-jalan nih. Jolo Tundo. Dereng saya niku. Oke, siap. List Pak Doni kalau tak mriko. Insyaallah. Dan Jolo Tundo nggih. Semisal ningali sing saya nggih dipun perintahkan oleh Nabi itu untuk mengingat akhirat. Maturin apa? Pertama, panjenengan matur la aisha illa aishul akhirah. Lek lagi nikmatin dunia niku dirasake, dipun raosaken dungane niku la aisha illa aishul akhirah. Kehidupan yang ada itu hanya kehidupan akhirat. Supaya apa?
kita nikmat di dunia kalau sedang berlimang harta, sedang lagi nikmat-nikmatnya, mboten kelalen, mboten supe kalian akhirat kalian Gusti Allah. Injih, ibu-ibu sekalian menika kok pas mergi lagi panas-panas dados sekalian kula matur pripun dungane lek lagi pas panas-panas, menawi pas susah-susah, nggih, menawi pas repot-repot kersane mboten napa-napa didamel ngersula. Nggih, kersane napa-napa mboten didamel ngersula. Insyaallah ibu-ibu sedaya ingkang hadir rahimakumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini sekaligus kita juga memperingati haul daripada ayah dan ibu sahibul bait menika haul dipun adakan kalau kita manusia biasa yang diperingati adalah haulnya. Yang banyak biasanya orang itu menghauli orang lain dilihat karena jasanya. Dilihat karena dia telah melakukan apa. Maka biasanya yang dihauli anak menghauli orang tua atau murid menghauli guru. Niku bagian daripada kita bersyukur kepada Allah. Dipun dawuhaken wonten maqalah malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau dia tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Terus misal kita berhutang jasa kepada seseorang, kita mengucapkan terima kasih, niku sama dengan kita bersyukur kepada Allah. Menghauli orang tua bagian daripada kita bersyukur kepada Allah. Meskipun ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten dihauli, tetapi yang diperingati adalah maulidnya. Kenapa kok beda? Manusia biasa yang diperingati adalah meninggalnya. Tapi kalau Nabi yang diperingati adalah maulidnya. Kalau Nabi kelahirannya membawa banyak sekali keajaiban. Kelahiran Nabi yang diperingati karena dengan kelahiran Nabi datang begitu banyak nikmat penuh dengan keajaiban. Makanya Nabi menika ingkang diperingati adalah maulid. Di mana-mana memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau manusia mboten. Kalau manusia yang diperingati adalah haulnya. Ini bagian daripada mensyukuri nikmat Allah karena kita mengirim doa kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Termasuk salah setunggalnya adalah menghauli orang tua. Maka menghauli orang tua itu termasuk bagian daripada birrul walidain. Dipun sebataken wonten hadis ceritanya. Sahabat niku bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Nabi, kedua orang tuaku telah meninggal. Hal yabqa min birri abawayya syai'un? Apakah kemudian saya masih bisa untuk birrul walidain kepada mereka-mereka yang sudah meninggal, orang tua kami yang sudah meninggal? Sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, ibu-ibu sekalian, Nabi menjawab, masih. Tapi birrul walidainnya diganti dengan cara-cara yang lain. Nabi dawuhaken caranya diganti. Diganti birrul walidainnya pertama, as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua wal istighfar lahuma, memintakan ampunan kepada kedua orang tua tersebut yang telah meninggal. Yang selanjutnya yang nomor 4, wa infadhu ahdiha ba'da mautihima, melanjutkan apa yang menjadi wasiatnya, apa yang menjadi janjinya setelah kematian mereka berdua. Dan yang terakhir adalah silaturrahim, menyambung sanak saudara kerabat
yang dulu ketika semasa hidup kedua orang tua disambung. Dados niki bagian daripada birrul walidain. Anak mengirim doa untuk orang tua yang sudah meninggal. Bapak Ibu, mohon maaf nih ibu-ibu nggih. Ibu-ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken. Bapak-bapak. Wonten Bapak-bapak media. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Wonten cerita wonten akhirat seorang yang telah meninggal kalih Gusti Allah niku diparingi nikmat yang banyak. Terus kaget, kok Gusti Allah kok kulo angsal nikmat yang begitu banyak, dari mana? Anna lihadza. Katanya orang yang dapat nikmat yang banyak itu di akhirat. Dawuhnya Allah kepada orang tersebut, bistighfari waladika laka. Ini nikmat kamu dapatkan sebab anakmu yang selalu memintakan ampunan untukmu. Dados orang tua yang sudah meninggal niku derajatnya bisa diangkat oleh Allah sebab punya anak-anak yang selalu mendoakan yang masih ada di dunia. Maka Buya menika, ibu-ibu sekalian seringkali dawuh bahwa haul ketika ada orang yang sedang menghauli itu memberikan contoh dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang tua yang telah berhasil mendidik anaknya, maka anak-anaknya mau menghauli orang tuanya, mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini pelajaran orang tua supaya mendidik anak-anaknya dengan benar. Buya nate cerios mekaten, wonten salah setunggalipun ulama besar. Niku karena ulamanya tidak mau mendidik anak-anaknya, maka ketika ulamanya meninggal, niku yang tidak mau menghauli orang tuanya, yang melarang orang tuanya dihauli anaknya sendiri. Maka naudzubillah, teman naudzubillah min dzalik. Sehingga nyuwun sewu, anak-anak dipun didik dengan pendidikan agama yang baik, niku tidak bisa ditawar. Karena nanti ketika orang tua yang meninggal, orang tua bisa diangkat derajatnya sebab anak-anak dididik dengan pendidikan yang baik, mau mendoakan kedua orang tuanya, mau mengirim istighfar, ampunan untuk orang tuanya dan doa untuk orang tuanya. Menika salah setunggalipun faidah kita menghadiri haul dari orang tua sahibul bait, maka semoga berkah dari kiriman doa panjenengan sedoyo, kiriman doa bacaan Quran panjenengan sedoyo sampai kepada yang dihauli, sehingga beliau-beliau yang dihauli diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus yang jelas pasti sampainya lek panjenengan menawi ten gene majelis Al-Qur'an, biasanya yang sering ditanyakan kalau pas haul, niki kan haul mengirim bacaan Al-Qur'an. Kalau sedang suci, boleh membaca Al-Qur'an, boleh membaca Al-Qur'an. Kalau sedang haid, baca Qur'annya nyampe enggak pahalanya kepada yang dihauli? Biasanya kalau tenggini rencang-rencang Al-Qur'an, ini kok pertanyaan yang paling banyak adalah itu. Ibu-ibu sekalian ingkang kawula hormati, membaca Al-Qur'an panjenengan dalam kondisi rutinan demikian, menika wau sampun dibagi sedaya bagiannya. Pas waktu ketika hari H delalah haid, delalah halangan, delalah boten pareng maos Quran, karena membaca Al-Quran termasuk min muharramatil haid, hal-hal yang diharamkan untuk orang-orang yang haid.
Lantas biasanya dipun dawuhaken nggih pun niatnya diganti. Niatnya wirid. Padahal sahibul bait mintanya panjenengan itu mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an, bukan pahala wirid. Maka akhirnya dari sini ibu-ibu para kiai wonten Indonesia menika berbeda pendapat. Kalau kita nderek para kiai ingkang mboten marengaken ngirim bacaan wirid karena sahibul bait pingin ngirim bacaan Quran, maka nggih berarti yang haid dalam majelis sima Al-Quran, istima'ul Quran niku mboten pareng maos. Niku kalau kita ikut madhab Syafi'i. Tapi kalau kita ikut madhab Maliki, niki yang dipakai oleh para kiai-kiai yang marengaken tiang niku ngirim pahala bacaan Quran walaupun dibaca oleh orang yang haid, niku pakai jalurnya membaca Al-Quran versinya madhab Maliki. Madhab Maliki niku marengaken tiang Quran maca Quran, tiang haid maca Quran selama darahnya masih keluar, maka dia boleh baca Quran. Tapi kalau darahnya sudah akan berhenti ataupun berhenti, baru tidak boleh baca Quran, berhenti dulu untuk kemudian mandi, baru setelah itu boleh untuk membaca Al-Quran lagi. Membaca Quran niki wau kan diperkhilafkan oleh para ulama, ngirim pahalanya. Yang tidak diperkhilafkan adalah sodakoh untuk mayit, sodakoh untuk yang sudah meninggal. Menika sahibul bait bersodakoh untuk panjenengan sedaya, untuk yang rawuh temriki mengadakan acara niku yang pasti sampainya tanpa perkhilafan para ulama. Kalau baca Quran tadi masih ada perkhilafan, tapi kalau sodakoh tidak ada perkhilafan sama sekali di antara para ulama. Bahkan nyuwun sewu, wonten cerita sahabat niku matur kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ibu kula niku ninggal mendadak. Kula kinten kalau beliau masih hidup akan berwasiat untuk mensodakohkan hartanya. Matur kali Kanjeng Nabi, mergi karena meninggal mendadak, mboten saged wasiat napa-napa. Mboten saged memberikan pesan apa-apa untuk anaknya. Akhirnya saya pingin sodakoh untuk ibu saya. Sahabat niku matur, apakah sampai nanti sodakoh ini pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal? Wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali Kanjeng Nabi jelas sampainya. Pahala sodakoh yang diberikan untuk anak karena untuk mengirimkan pahalanya untuk orang tuanya yang telah meninggal. Sehingga dari sini para ulama menika ibu-ibu memberikan kesimpulan. Apa-apa yang kira-kira disukai oleh orang tua kita, kemudian beliau sudah meninggal, dan kira-kira kalau beliau masih hidup senang kita melakukan hal itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan tersebut. Semisal kita anak-anak yang ditinggalkan ini kalau memandang kira-kira orang tua itu kalau masih hidup seneng harta tinggalannya niku didamel perkara-perkara sing sae, didamel sedekah, didamel nafkah, didamel perkara-perkara ingkang sae napa mawon, maka berarti untuk anak turun termasuk bagian daripada birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal adalah melakukan sesuai dengan apa yang disukai orang tuanya yang telah meninggal. Menika ibu-ibu mugi-mugi dipun tampi sedaya sedekah sahibul bait oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya semuanya sampai kepada kedua orang tua yang dipun hauli. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo dipun lanjutaken selawatan malih mangke kula lanjut ngawasipun malih.